Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun tatap maya bersama saya Fuad Hambali SPDI, guru agama Islam dari SDN Situ Gede 4 Kota Bogor. Hari ini kita akan membahas tema 2 atau bab 2 dari kelas 6, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Sebelum kita menginjak ke materi, berikut adalah capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik memahami pentingnya introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Nah, ini adalah CP atau capaian pembelajaran bagi kalian untuk materi kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yakni peserta didik dapat mengemukakan arti Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husnanya Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Jadi kita hanya belajar 4 Asmaul Husna dari jumlah sebenarnya yaitu 99. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang barusan disampaikan, berikut adalah Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yakni yang pertama Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. 4 Asmaul Husna ini akan kita coba pelajari bersama-sama dari mulai arti hingga sampai contoh pemaknaan atau keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Ghafar. Al-Ghafar artinya adalah memohon ampun. Ya, bisa memohon ampun, bisa memohon pertolongan, ya. Kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia ini harus menutup segala kekurangan manusia yang lain dengan keindahan. Artinya, kita tidak boleh mengumbar-ngumbar kesalahan pada orang lain. Keteladanan Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah menutupi aib orang lain. Aib orang lain itu tidak boleh kita ucapkan atau kita siarkan kepada orang lain, ya. Barang siapa menutupi aib saudaranya, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya nanti kelak di akhirat. Itu adalah salah satu bunyi hadis. Aib bisa diumbar, diutarakan, ada situasinya. Tatkala apa? Tatkala mencari keadilan. Contoh dalam pengadilan. Untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, itu dibolehkan untuk membuka kesalahan orang lain. Namun hanya pada saat itu saja. Selebihnya tidak boleh. Nanti akan timbul fitnah, menggunjing, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak membicarakan keburukan orang lain. Setiap manusia pastilah punya kesalahan, punya kekurangan. Itu tidak boleh kita umbar-umbarkan keburukan orang lain. Barang siapa kita membicarakan keburukan saudara kita, itu seperti memakan bangkainya saudaranya sendiri. Ya tentu kita merasa jijik. Makanya dalam keteladanan Al-Ghafar ini kita senantiasa bertafakur, memohon ampun pada Allah agar apa? Agar kita dijauhkan. Dijauhkan dari kita mempunyai kesalahan dan dijauhkan dari kita kesalahan kita diumbar oleh orang lain. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Afu. Al-Afu adalah memiliki arti menghilangkan, menghapus, melenyapkan. Apa yang dilenyapkan, yang dihapuskan, itu adalah dosa, kesalahan, khilafan yang dilakukan oleh makhluknya Allah. Ya, jadi Allah itu menghapus dosa kita, melenyapkan dosa kita.
dan kita dimaafkan atas segala kehilapan yang kita lakukan. Berikut adalah keteladanan sifat al-afu. Yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Setiap manusia pastilah memiliki kekurangan dan kelebihan, membuat kesalahan pada orang lain. Hal ini tentulah kita harus memiliki sifat berbesar hati untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang lain dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Nah, makanya memaafkan itu bukan hanya di mulut, tapi di hati pun kita harus bilang maaf. Jika kita ya tidak bersih memaafkan orang lain, tidak ikhlas ya memaafkan orang lain, itu pasti akan ada pengungkitan. Nah, ini yang tidak boleh ya. Dan akhirnya apa? Seperti yang di nomor 3 ini, kita tidak boleh memelihara rasa dendam di hati. Ya, kalau kita tidak ikhlas dalam memaafkan kesalahan orang lain, tidak benar-benar tulus meminta maafnya, nanti akan timbul apa? Rasa dendam. Nah, ini yang tidak boleh ya. Karena jika sudah meminta maaf, merangkul-rangkul, tangan bersama-sama berjabat tangan, hatinya pun harus ikhlas menerima maaf dan memaafkan. Baik, Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Wahid. Al-Wahid artinya Esa satu, yang dimana kita ini meyakini bahwa Allah itu tunggal atau Esa. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan kita harus meyakininya. Bentuk keteladanan Asmaul Husna Al-Wahid yang pertama adalah selalu mengucapkan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah yang memiliki makna tiada Tuhan selain Allah. Dengan kita mengucapkan kalimat itu berarti kita meyakini bahwa hanya Allah lah Tuhan yang patut kita sembah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang segala sesuatunya doa kita panjatkan dan insya Allah Allah kabulkan. Yang kedua, selalu melaksanakan sholat wajib. Sholat wajib ini tentunya kalian sudah tahu jumlahnya, rokaatnya. Nah, ini harus kita laksanakan. Bukan berarti mengesampingkan sholat-sholat sunnah yang lain. Akan tetapi sholat wajib itu dilaksanakan, sholat sunnah itu berbarengan. Itu adalah amal ibadah yang terbaik. Yang ketiga, hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Tadi sudah disampaikan bahwa kita hanya berdoa, memohon, meminta segala sesuatunya kepada Allah. Jangan menggantungkan segala harapan kepada orang lain, kepada hal lain, itu tidak boleh. Karena jika kita berpaling dari Allah, kita nanti dicap sebagai atau nanti kita menyandang predikat orang-orang musyrik ya, yang syirik perbuatannya, nauzubillahi min zalik. Jadi kita harus berdoa dan yakin meminta kepada Allah. Yang keempat, itu menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Nah, kemusyrikan ini tadi yang disinggung sedikit, yaitu adalah kita meyakini segala sesuatu yang ada kaitannya tentang ketuhanan selain Allah. Nah, ini hati-hati. Misalnya sakit, oh ya sakit karena sesuatu hal bisa sembuh. Nah, itu bisa saja itu kemusyrikan dalam hal ucapan. Padahal segala sesuatunya baik itu sakit, sehat ya, itu datangnya dari Allah. Yang kelima adalah fokus pada satu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ingin dicapai itu apa? Bermacam-macam. Misalnya, kalian meminta menjadi anak yang soleh. Itu fokus pada satu. Nanti Allah akan tunjukkan. Lewat apa? Lewat ikhtiar kita. Kalian belajar, kalian berdoa,
kalian melaksanakan segala sesuatunya dengan baik, itu adalah fokus pada satu tujuan dan insya Allah Allah akan mengabulkan. Dan yang terakhir adalah Asmaul Husna tentang As-Somad. As-Somad ini ada dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Somad, yang artinya adalah Allah tempat meminta, tempat bergantung, tidak ada lagi tempat selain Dia yang kita gantungkan harapan kita gantungkan doa-doa kita, dan insya Allah Allah mengabulkan segala doa yang kita panjatkan. Itulah arti dari as-somad. Dan keteladanan dari sifat as-somad yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Nah, tentunya kita tidak boleh setengah-setengah dalam hal beribadah. Kita pun harus ikhlas. Jangan sampai karena sesuatu, karena orang, karena paksaan, harus dengan niat tulus ikhlas apabila beribadah pada Allah. Yang kedua, bermohon hanya kepada Allah untuk mencapai cita-cita terbaik. Nah, kembali lagi bahwa ketika kita sudah ikhlas berdoa, kita memohon hanya pada Allah. Ya Allah, aku inginkan jadi anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, aku ingin orang tuaku dibukakan segala suatu pintu rizkinya. Itu adalah contoh di mana kita hanya memohon ampun, memohon doa, memohon segala sesuatunya hanya kepada Allah. Tidak memohon pada yang lain. Baiklah, kita sudah menginjak pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama dari empat Asmaul Husna yang kita pelajari yaitu adalah kita tidak boleh membuka kesalahan orang lain. Ya, kita tidak boleh mengungkit, kita tidak boleh mengumbar, apalagi hingga sampai ke fitnah. Nah, itu bakal sampai menjadi bumerang nantinya pada kita. Karena Allah menyuruh bahwa kita harus menutup aib saudara kita. Jika kita menutup aib saudara kita, Allah akan menutup aib kita di hari kiamat nanti. Terkecuali ada hal-hal yang harus kita buka, seperti ketika dalam persidangan, ketika dalam hal mencari keadilan, itu boleh dibukakan kesalahan orang lain? Boleh, selama itu tidak tidak dalam hal yang bukan mencari keadilan. Yang kedua, menerima maaf dari orang lain. Nah, orang lain memohon maaf, kita maafkan. Terkadang kita gengsi dalam menerima maaf, ya. Kekurangan kita itu adalah menerima kesalahan diri sendiri, ya. Itu sangat 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 sulit, ya. Jika kita menunjuk kesalahan orang lain itu sangat mudah, tapi kita kembali lagi untuk menunjukkan segala kekurangan, segala kesalahan pada diri sendiri, itu hal yang sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, kita harus menerima maaf dari orang lain dan kita pun berusaha untuk memperbaiki diri ke depannya agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga, berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, hanya Allah lah tempat berdoa, hanya kepada Allah lah tempat memohon, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang mengabulkan doa-doa kita, Allah yang segala sesuatunya mendengar rintihan nangis kita, semangat kita, ya. Allah mengetahui segalanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh bosan-bosan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Demikianlah pemaparan yang disampaikan. Semoga pemaparan sedikit ini akan menjadi ilmu dan semoga tercerahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.